Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Hadis Rustian dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas A NPM 3121019. Saya ingin mengasih video penjelasan tentang materi psikologi. Baiklah, saksikan video berikut ini. Saya akan mempresentasikan tentang manusia berinteraksi dengan lingkungan. Manusia mempunyai 4 macam homo. Yang pertama homo educendum, yang kedua homo estetica, yang ketiga homo socius, yang keempat homo sapiens. Manusia sebagai objek psikolog. Dalam surah At-Tin ayat 4-6, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya atau neraka, kecuali orang-orang yang beriman dan mengajarkan amal soleh. Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Manusia sebagai objek psikolog ada 3, yaitu insan, ins, nas atau unnas. Yang kedua bashar, yang ketiga bani Adam atau zuriat Adam. Pengertian insan, ins, nas atau unnas. Yang pertama, al-insan akar kata dari uns, berarti jinak, ramah, tampak, atau dari kata nasiya artinya lupa, atau nasa ya nusu artinya berguncang. Yang kedua, al-nas berarti manusia atau jama' al-bad berarti manusia sebagai hamba Allah. Yang ketiga, penggunaan kata insan dalam Al-Quran diantaranya adalah untuk menunjukkan. Yang keempat, manusia mampu menerima pelajaran surah Al-Alaq ayat 5 dan Ar-Rahman ayat 3-4. Yang kelima, manusia mempunyai musuh yaitu setan surah Yusuf ayat 5. Yang keenam, manusia memikul amanat surah Al-Ahzab ayat 72. Yang ke-7, manusia mempunyai ketertarikan dengan etika sopan santun surah Al-Ankabut ayat 8. Yang ke-8, kata insan digunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan kepada manusia dengan seluruh totalitasnya, jiwa dan raga yang membedakan satu orang dengan yang lain akibat perbedaan fisik, mental, dan kecerdasan. Bashar. Yang pertama dari surah Ar-Rum ayat 20 yang artinya, dan diantara tanda-tanda kekuasaannya menciptakan kamu dari tanah, kemudian ketika kamu menjadi bashar, kamu bertebaran. Yang kedua, bertebaran diartikan berkembang biak atau mencari rezeki. Yang ketiga dari surah Al-Imran ayat 47 yang artinya tentang Maryam mengungkapkan keheranannya dapat memperoleh anak padahal dia belum disentuh oleh bashar atau manusia dewasa. Yang keempat, Al-Baqarah ayat 187 menggunakan kata basyihunuhunna. Bashar dikaitkan dengan kedewasaan dalam kehidupan manusia yang menjadikannya mampu bertanggung jawab. Yang kelima, tugas kekhalifahan dibebankan kepada bashar. Surah Al-Hijr ayat 28 yang menggunakan kata bashar. Selanjutnya, Bani Adam atau zuriat Adam. Yang pertama, Bani Adam berarti anak-anak Adam yang karena berasal dari keturunan Nabi Adam. Yang kedua, memandang manusia sebagai homo religius, yaitu yang berkemampuan dasar untuk beragam. Istilah manusia dalam Al-Quran. Yang pertama, dalam Al-Quran, al-insan ditemukan sebanyak 65 kali, uns sebanyak 5 kali, ins sebanyak 18 kali, an-nas sebanyak 240 kali. Maknanya menuju pada sifat manusia sebagai makhluk sosial dan kolektif. Contohnya dalam surah Al-Zumar ayat 27. Yang kedua, istilah al-insan dalam Al-Quran ditemukan sebanyak 65 kali, maknanya menuju pada sifat psikologis atau spiritual manusia sebagai makhluk yang berpikir, diberi ilmu, dan mengembang amanah. Contohnya terdapat dalam surah Al-Alaq ayat 5 dan surah Al-Ahzab ayat 72. Yang ketiga, istilah bashar dalam Al-Quran ditemukan sebanyak 37 kali, maknanya menuju pada sifat biologis manusia seperti berasal dari tanah, makanan, minum. Contohnya terdapat pada surah Al-Kahfi ayat 10, Al-Hijr ayat 23, dan surah Al-Rum ayat 20. Manusia dipandang dari psikolog. Dari behaviorisme berpendapat bahwa yang pertama, manusia sebagai suatu organisme yang mempunyai kemampuan untuk mengadakan reaksi terhadap rangsangan di lingkungannya.
Yang kedua, orientasi behaviorisme memandang manusia sebagai organisme yang pasif yang dikuasai oleh stimulus yang terdapat dalam lingkungannya. Yang ketiga, tingkah laku dapat dikontrol. Manusia dalam paham kemanusiaan. Yang pertama, Socrates, yaitu mendekati manusia sebagai individu sementara. Yang kedua, Plato melihat manusia dari sudut kehidupan sosial dan politiknya. Yang ketiga, Comte, mengenal diri adalah mengenal sejarah. Manusia tidak cukup apabila hanya dilihat dari sudut fisika, kimia, dan biologi saja. Yang keempat, sastra Prateja, yaitu manusia adalah makhluk yang historis. Gestalt memandang manusia sebagai yang pertama makhluk yang bersifat keseluruhan dan bulat, karena bagian-bagian tersebut tidak akan mempunyai arti jika tidak dihubungkan dengan bagian lain sebagai keseluruhan. Yang kedua, manusia dipandang sebagai makhluk hidup yang terdiri dari elemen rohani dan jasmani yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, karena pemisahan tersebut akan mengakibatkan rusaknya pengertian tentang manusia itu sendiri. Yang ketiga, psikoanalisa bahwa manusia itu sebenarnya makhluk yang berkecenderungan untuk memenuhi pemuasan nafsu seksual, sehingga segala kegiatan dalam kehidupannya semata-mata bertujuan kepada pemenuhan kebutuhan. Sikap individu terhadap lingkungan. Yang pertama, mempertahankan diri terhadap lingkungan. Yang kedua, memanfaatkan lingkungan. Yang ketiga, partisipasi dalam peristiwa yang terjadi dalam lingkungan. Yang keempat, penyesuaian diri atau adaptasi dengan lingkungan. Yang pertama, autolatis, mengubah diri sesuai lingkungan. Yang kedua, allolatis, mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan atau keinginan diri sendiri. Daya manusia untuk berinteraksi dengan lingkungannya ada 4, yaitu pengamatan, ingatan, fantasi, dan perasaan. Sekian presentasi dari saya, Ihsan Hadi Sustian. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.